Berapa bergabung? Oh ini, tes satu dong. Berarti kan nggak boleh kan? Tes satu dong. Teksnya nih. Apa itu? Tes satu dua. Recording in progress. Ya kita mulai saja dulu kegiatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin teman-teman, selamat bergabung, baik yang via Zoom maupun yang hadir langsung. Di sini perkenalkan, saya Wandi. Jadi kita membuat tim tata produk hukum, di mana tugas tim itu terkait pembentukan produk hukum instansi, instansi rumah sakit, bisa jadi instansi. Ya, lanjut. Ya. Jadi coaching klinik hari ini sebenarnya akan membahas tentang bagaimana pembentukan produk hukum di rumah sakit terkait dengan keputusan direktur maupun peraturan direktur. Jadi kebetulan pada hari ini kita sudah bergabung bersama kita narasumber dari Biro Hukum yang kebetulan juga sebagai anggota tim pembentukan produk hukum. Selamat datang Pak Anwar. Ya, terima kasih Pak Wandi. Ya, Ya, terima kasih. Saya bacakan dulu eh, daftar riwayat hidup narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Anwar Ali SHMH, tempat tanggal lahir Ujung Pandang 19 Agustus 1985, agama Islam, alamat Kompleks Panakukan Mas 2 Antang Blok C2 nomor 4. Kemudian pendidikannya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2003-2009. Kemudian dilanjutkan 2015 sampai 2017 Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kemudian terkait dengan pekerjaan, Bapak Pak Anwar sebenarnya ini adalah dulu pramugara. Ya, sempat menjadi asisten flight service manager pada PT Garuda Indonesia. Kemudian memulai karir pada tahun 2005 sampai 2011, kemudian 2011 sampai 2012 sebagai store manager PT Mega Indasari, pernah bekerja dalam hal swasta juga. Kemudian di 2012 sampai 2015 menjadi Human Resource Manager Hotel Hadiah Duta. Kemudian 2015 sampai 2019 menjadi manajer HRD operasional PT Bahasa Jaya Pratama Makassar. Kemudian alhamdulillah pada Maret 2019 Oktober 2021 itu diangkat menjadi CPNS sebagai fungsional perancang perundang-undangan. Jadi ada cukup menarik pada saat beliau menjadi CPNS di Sekretariat DPRD. Ternyata setelah jadi PNS, jabatan fungsional perancang pertama tidak ada di DPRD, sehingga beliau akhirnya masuk menjadi bagian dari Biro Hukum yang mempunyai ANJAP, fungsional perancang perundang-undangan ahli pertama, mulai dari 2021 sampai sekarang. Mudah-mudahan beliau pada pagi hari ini dapat memberikan pencerahan sedikit bagaimana pembentukan produk hukum itu, karena kita Pak Anwar di rumah sakit mempunyai otonomi berdasarkan Pergub nomor 4 tentang pembentukan PT. Untuk rumah sakit ini
kita punya otonomi di 3 bidang: pegawaian, keuangan, dan barang milik daerah. Jadi ketiga otonomi ini perlu mempunyai landasan hukum karena diamanatkan dan didelegasikan oleh peraturan gubernur adanya keputusan direktur maupun peraturan direktur. Mengapa hal ini yang perlu disampaikan? Karena kita tahu jika terjadi pemeriksaan baik itu oleh APIP maupun APH, landasan hukum yang dilihat. Apakah ada keputusan direkturnya atau ada peraturan direkturnya? Karena kita bersifat otonomi. Jadi apabila segala kegiatan di rumah sakit ini itu harus ada landasan hukumnya, Pak. Jadi ada keputusan direktur. Dan beberapa ini setelah kita laksanakan pelayanan mulai tahun 2023, khususnya di bulan Agustus sampai dengan sekarang, dan alhamdulillah pada tanggal 22 nanti ini, Pak Anwar, kita merayakan hari ulang tahun ke-1. Alhamdulillah. Ya. Selama 1 tahun ini banyak produk hukum yang sudah dibentuk, dan mungkin pada saat ini baru akan ditertibkan dengan menggunakan SOP. Jadi nanti kita bahas juga SOP yang sudah kami buat, mungkin ada masukan. Tapi sebelumnya, karena tim kerja sudah dibentuk, kami meminta arahan bagaimana cara membentuk atau proses pembentukan produk hukum secara umum, supaya karena substansi yang secara teknis penulisan, putusan direktur maupun peraturan direktur itu mengacu ke pembentukan peraturan perundangan, diamanatkan di Undang-Undang 12. Karena sebagai produk hukum lainnya harusnya mengacu ke aturan yang lebih tinggi. Jadi eh, untuk pada pagi hari ini kami meminta Pak Anwar selaku narasumber untuk memberikan secara umum bagaimana pembentukan produk hukum yang baik di rumah sakit. Mungkin sekian pengantar dari saya, dari kami. Waktu dan tempat kami persilakan eh, Pak Anwar. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Wandi. Suara saya jelas Pak Wandi? Itu. Halo Pak Wandi, suara saya jelas? Ya Pak. Ya, jelas Pak. Oh ya, terima kasih Pak Wandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Regional Lapang Penimbone selaku penanggung jawab. Yang kami hormati Kepala Bidang Humas Hukum dan Pemasaran UPTD RSUD Regional Lapang Penimbone selaku koordinator. Yang kami hormati Kepala Seksi Hukum dan Penelitian Pengembangan UPTD RSUD Regional Lapang Penimbone sebagai Ketua Tim Kerja, dan Bapak Ibu masing-masing Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan, Kepala Bidang Penunjang dan Kefarmasian, dan Kepala Bidang Bagian SDM, Umum dan Keuangan, UPT RSUD Regional Lapang, dan para pejabat Eselon 4 dan Bapak Ibu seluruh pegawai ASN, non-ASN, lingkup UPTD RSUD Regional Lapang Bone. Terima kasih Pak Wandi. Tadi Pak Wandi sudah menyatakan maksud dan tujuannya untuk kegiatan kita pada hari ini, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya kami ingin mengonfirmasikan bahwa tujuan untuk coaching klinik pembentukan produk hukum instansi ini diinisiasi oleh Pak Riswandi, terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pak Kepala Biro dan mengamanahkan Pak Kar mengamanahkan kepada kami untuk selaku anggota tim kerja di penyusunan UPTD Regional Papua Bone. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk mengefisienkan waktu kita mungkin sharing ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan apa yang akan kita bahas terkait dengan coaching klinik pembentukan produk hukum instansi rumah sakit lingkup RSUD Regional Papua Bone untuk meningkatkan kapasitas pegawai atau tim kerja dalam menyusun keputusan direktur dan peraturan direktur. Mohon izin Pak Wandi bisa di-share, dianukan paparannya. Karena kebetulan bermasalah di sini, saya tidak bisa share screen, Pak Wandi, ada kendala sedikit teknis. Pak Wandi.
Iya. Oh iya Pak, sebentar saya cari. Ya, sambil dicari Bapak Ibu sekalian, untuk konsep perancangan peraturan perundang-undangan, Bapak Ibu sekalian, ini utamanya kita perlu adanya legal drafting. Legal drafting itu adalah proses perancangan naskah hukum atau penyusunan peraturan perundang-undangan. Di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu memuat definisi atau istilah. Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Mohon izin Pak Wandi, bisa di ini slide keempat. Slide keempat. Ya, asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang pertama yaitu kejelasan tujuan, yang kedua kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yang ketiga kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, yang keempat dapat dilaksanakan, yang kelima kedayagunaan dan kehasilgunaan, yang keenam kejelasan rumusan, dan yang ketujuh keterbukaan. Next, materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas yang pertama pengayoman, yang kedua kemanusiaan, yang ketiga kebangsaan, yang keempat kekeluargaan, yang kelima kenusantaraan, yang keenam Bhinneka Tunggal Ika, yang ketujuh keadilan, yang kedelapan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang kesembilan ketertiban dan kepastian hukum, dan yang kesepuluh adalah keseimbangan, keserasian, dan keselarasan. Next. Next Pak Wandi. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, peraturan presiden, yang keenam, peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten kota. Next. Jenis perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud di atas mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Kota, Bupati atau Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat. Next. Peraturan perundang-undangan tersebut diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, di sini adalah pentingnya pembuatan produk hukum daerah kita sebagaimana yang mana Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditindaklanjuti dengan Permendagri 80 tahun 2015 dan sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 tahun 2018 tentang pembentukan produk hukum daerah. Next. Bahasa peraturan perundang-undangan adalah bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya. Namun, kita sepakat bahwa bahasa perundang-undangan atau sesungguhnya mempunyai corak atau gaya yang khas yang bercirikan kejernihan, pengertian, kelugasan, kebakuan, dan keseharian. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Next. Perumusan norma dan bahasa peraturan perundang-undangan. Dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.
Faedah pasal 26, bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Faedah lampiran 2, teknik penyusunan peraturan perundangan, petunjuk mulai pasal 243 sampai dengan pasal 270. Next. Pengertian norma dan pengertian peraturan perundang-undangan. Norma adalah aturan, ketentuan, tatanan, atau kaidah yang dipakai sebagai panduan, pengendali tingkah laku pemerintah dan masyarakat atau sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Faedah pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Next. Norma hukum mencakup hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum adat. Hukum tertulis mencakup peraturan perundang-undangan, yang kedua peraturan kebijakan, contohnya keputusan atau surat edaran atau instruksi. Yang ketiga, hukum tertulis yang tidak termasuk dalam poin A dan B seperti akta notaris dan surat gugat. Next. Jenis norma peraturan perundang-undangan. Norma peraturan perundang-undangan dimuat dalam rumusan pasal atau pasal dan ayat. Norma peraturan perundang-undangan terdiri atas norma tingkah laku, norma kewenangan, dan norma penetapan. 4 tipe norma tingkah laku, larangan. Yang dimaksud di sini adalah jangan melakukan sesuatu untuk ketentuan ini digunakan kata dilarang. Yang kedua, perintah. Wajib melakukan sesuatu atau harus memenuhi sesuatu. Untuk ketentuan ini digunakan kata wajib dan harus. Next. Izin. Yang ketiga, izin. Boleh melakukan sesuatu untuk ketentuan ini digunakan kata dapat, kecuali, atau tidak berlaku. Contohnya, yang pertama, pemegang IUP dapat melakukan sebagian atau seluruh tahapan usaha pertambangan. Yang kedua, setiap orang dilarang meniru rupiah kecuali untuk tujuan pendidikan dan atau promosi dengan memberi kata spesimen. Yang ketiga, ketentuan larangan menangkap ikan todak biru sebagaimana dimaksud dalam pasal tidak berlaku dalam hal penangkapan tersebut digunakan untuk penelitian dan telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang. Next. Pembebasan dari suatu perintah biasanya digunakan kata kecuali apabila dirumuskan dalam pasal tanpa ayat atau dalam hal apabila dirumuskan dalam pasal yang memiliki ayat. Next. Contoh rumusan norma mengenai pembebasan dari suatu perintah. Contoh pertama dirumuskan dalam pasal tanpa ayat. Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, kecuali jika yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan dapat disampaikan kepada keluarganya. Nah, contoh kedua ini dapat dirumuskan dalam pasal yang memiliki ayat. Jadi, contoh saat itu kita akan penggal menjadi pasal 2 dengan rumusan ayat 1 dan ayat 2. Seperti ayat pasal 2 ayat 1. Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 harus disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, dan ayat keduanya, dalam hal yang bersangkutan tidak ada di tempat, surat panggilan dapat disampaikan kepada keluarganya. Next. Tipe tersebut bisa digambarkan sebagai berikut. Gebot, verbot, testiming, vercelet. Keempat aturan tingkah laku tersebut ditujukan baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. 3 tipe norma kewenangan. Berwenang, tidak berwenang, dapat tetapi tidak perlu melakukan. Dapat tetapi tidak perlu melakukan. Next. Norma kewenangan ini diperuntukkan bagi lembaga negara atau pejabat tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Norma kewenangan ada yang dirumuskan secara eksplisit menggunakan kata berwenang, ada yang menggunakan dengan pemberian tugas, sehingga rumusannya mempunyai tugas dan wewenang. Ada yang kewenangannya tergambar dari tindakan yang dilakukan. Faedah ketentuan yang terdapat dalam pasal 12 sampai dengan pasal 15 Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945.
Catatan, dalam teknik penyusunan peraturan perundangan telah ditentukan untuk menyatakan kewenangan, telah ditentukan pilihan katanya yaitu berwenang. Next. Contoh untuk lembaga. Majelis Permusuhan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kuhap Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh untuk pejabat. Presiden mengangkat duta dan konsul. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang. Contoh berwenang tetapi tidak perlu melakukan. Contohnya, menteri dapat menolak permohonan izin usaha di bidang pengangkutan. Next. Norma penetapan, misalnya, kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, penentuan tempat, kedudukan suatu lembaga, dan sebagainya. Contoh, undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Yang kedua, LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Next. Teknik memperbaiki substantif. Yang pertama, harus dijaga adanya konsistensi yang menyeluruh dalam penyusunan kalimat, peristilahan, ungkapan, dan penataan. Yang kedua, penataan yang cermat dan sistematis dalam merumuskan suatu norma sehingga mudah dimengerti. Yang pertama, jelas subjeknya. Yang kedua, jelas predikatnya. Yang ketiga, jelas objeknya. Yang ketiga, gunakan kata atau istilah yang sudah lazim digunakan dan dimengerti oleh umum. Next. Perumusan norma berdasarkan ketentuan bahasa peraturan perundang-undangan. Perumusan norma dalam peraturan perundangan pada dasarnya tunduk pada kaidah bahasa Indonesia, tetapi dalam hal tertentu tidak harus mengikuti kaidah tersebut. Karena dalam perumusan norma peraturan perundang-undangan terikat pada ketentuan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang antara mempunyai istilah atau ciri atau terminologi sendiri. Nah, inilah sifat kekhususan dari pembentukan peraturan perundang-undangan, dan dalam merancang peraturan perundang-undangan harus memperhatikan asas-asas komunikasi, artinya klausula atau norma yang dirumuskan jangan hanya bisa dimengerti oleh diri sendiri, tetapi harus bisa dan mudah dipahami oleh orang lain. Karena ini perumusan norma, Bapak Ibu sekalian, kita harus secara jelas kaitannya jika tidak menimbulkan penafsiran yang lain. Next part. Perumusan norma peraturan perundangan pada dasarnya beda dalam hal untuk. Yang pertama, considerance. Yang kedua, ketentuan umum yang memuat A. Definisi atau batasan pengertian, B. Singkatan atau akronim, dan hal lain yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan. Yang ketiga, materi yang diatur, dan yang keempat, penjelasan yang meliputi A. Penjelasan umum, B. Penjelasan pasal demi pasal. Keempat bagian tersebut mempunyai ciri perumusan yang beda antara yang satu dengan yang lain. Next. Perumusan konsiderans. Perumusan dalam konsiderans yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang disusunnya suatu peraturan, unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis, pada umumnya dirumuskan dengan kata atau ungkapan yang menaruh harapan tinggi yang ingin dicapai atau diwujudkan dalam suatu bentuk peraturan. Frasa atau kata yang digunakan biasanya mengambil oper dari yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945. Misalnya, cita-cita mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, karena merupakan gambaran cita-cita yang ingin diwujudkan, maka dalam konsideran tidak tepat jika digunakan kata perintah dengan menggunakan kata harus atau wajib, tetapi tidak masalah menggunakan anak kalimat. Yang keempat, pada rumusan pertimbangan terakhir sudah diberikan ungkapan yang baku bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan seterusnya, bukan huruf A, B, C, perlu membentuk undang-undang. Perlu menetapkan selain undang tidak digunakan lagi, maka dianggap perlu atau maka dipandang perlu. Next. Kata perumusan ketentuan umum. Kata untuk menjelaskan digunakan kata adalah, bukan ialah, yaitu, atau yakni. Yang kedua, dibedakan untuk sebutan dan singkatan. Untuk itu dirumuskan selanjutnya disebut dan selanjutnya disingkat. Contohnya, program legislasi nasional yang selanjutnya disebut prolegnas. Yang B, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ABRI. Yang ketiga, rumusan definisi atau batasan pengertian merupakan satu kesatuan pengertian yang utuh dan tidak memuat norma sehingga tidak memuat kata harus, wajib, dilarang, boleh, atau dapat. Oleh karena itu, definisi atau batasan pengertian tidak beri penjelasan pasal. Yang keempat,
Perumusan dalam bab ketentuan umum selain definisi atau batasan pengertian biasanya ditempatkan dalam pasal 1, dapat berupa rumusan pernyataan atau penetapan dan rumusan norma dalam pasal 2 dan seterusnya. Next. Perumusan materi atau substansi yang diatur tidak boleh ada anak kalimat, satu pasal atau satu ayat yang hanya termuat dalam satu norma hukum. Hal ini beda dengan perumusan norma konsideran atau penjelasan umum. Boleh memuat anak kalimat sesuai dengan kebutuhan. Rumusan pasal atau ayat harus memuat unsur. Yang pertama subjek hukum atau subjek kalimat, yang kedua predikat atau aparatur norma, yang ketiga objek, yang keempat keterangan jika ada, contoh subjek hukum. Menteri mengorganisasikan persiapan pembahasan. Menteri yang dimaksud di sini adalah subjek hukum. Contoh subjek kalimat. Rancangan undang-undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Rancangan undang-undang yang dimaksud di sini adalah subjek kalimat. Next. Tidak boleh menggunakan kata yang tidak jelas atau tidak pasti kriterianya, misalnya wajar, segera, atau dengan baik. Kata atau istilah yang sifatnya sangat teknis dalam pasal atau ayat dapat diberikan penjelasan pasal atau penjelasan ayat. Yang ketiga, rumusan dalam norma tidak boleh menggunakan bahasa asing. Bahasa asing hanya digunakan dalam penjelasan yang didahului dengan padanannya dalam bahasa Indonesia, ditulis miring dan diletakkan di antara tanda baca kurung. Yang keempat, penyerapan kata, frasa, atau istilah bahasa asing yang banyak dipakai dan telah disesuaikan ejaannya dengan kaidah bahasa Indonesia dapat digunakan jika A. Mempunyai konotasi yang cocok, B. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam bahasa Indonesia, C. Mempunyai corak internasional, D. Lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, atau E. Lebih mudah dipahami daripada dalam bahasa Indonesia. Next. Contohnya penggunaan bahasa asing yaitu devaluasi, artinya penurunan nilai unang, atau devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri. Jadi yang lebih dimungkinkan kita gunakan istilah ini Bapak Ibu sekalian adalah ya. Next. Oke Pak Ondi. Next. 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 Nah, di sini ya. Jadi rumusan norma hukum secara baik itu harus memiliki 13 jenis petunjuk, yaitu yang pertama, tulislah kalimat secara singkat, letakkan setiap bagian dari kalimat pada urutan yang logis. 3. Hindari penggunaan frasa dan klausa yang rancu. 4. Uraikan kondisi yang kompleks. 5. Gunakan kalimat aktif sejauh memungkinkan. 6. Gunakan klausa kata kerja dan kata sifat daripada kata benda. 7. Gunakan kata yang positif walaupun ada yang menjelaskan yang sifatnya negatif. 8. Gunakan struktur yang paralel. Next. Next. 9. Hindari kemaknagandaan dalam kata dan kalimat. 10. Pilihlah permulaan kata secara cermat. 11. Hindari penggunaan kata benda yang sambung menyambung. 12. Kurangi kata-kata yang tumpang tindih dan asing. 13. Gunakan model format yang tepat. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi itu adalah terkait dengan tata naskah untuk legal drafting. Dalam hal ini Pak Wandi izin, kalau saya boleh tahu itu apakah di SOP di rumah sakit regional atau apakah sudah ada SOP yang dibuat atau masih sementara proses Pak Wandi? Mohon konfirmasi awalnya. Ya Pak, untuk sekarang Ya. kita sudah menetapkan SK penerapan SOP. Iya. Dan pada hari ini kami akan mensosialisasikan sebenarnya SOP-nya, dan Ya. jika ada atau masukan dari Bapak selaku narasumber pada pagi hari ini mungkin bisa eh, disampaikan hari ini Pak. Oh, Saya baik Pak Wandi. Iya. SOP-nya. Makasih Oke. banyak. Iya, baik. Makasih banyak Pak Wandi. Kami dulu menjelaskan dasar hukum ini karena untuk pembuatan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan itu sudah diatur di ketentuan dalam Menteri Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 35 tahun 2012 tentang pedoman penyusunan standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Mohon izin Pak Wandi, beberapa kami
koordinasi terkait dengan penyusunan SOP di masing-masing rumah sakit atau perangkat daerah. Ini kami selanjutnya untuk dalam hal ini leading sektor pembuatan SOP sesuai dengan Permen Pan 35 tahun 2012 itu adalah di Biro Organisasi. Nah, di sini ada keterkaitan antara Biro Organisasi dan Biro Hukum dan kemudian juga Inspektorat untuk dari sisi dasar hukumnya, kemudian dari leading sektor perangkat daerah untuk pembuatan SOP dan dari sisi pengawasan. Untuknya itu mungkin kami bisa nanti di-sharing sebentar Pak Andi mengenai SOP-SOP apa saja yang akan dibuat atau yang telah ada di Rumah Sakit Umum Regional Dapur Kuning, sehingga kami akan kaji dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini pedomannya itu sudah, karena kemarin beberapa khusus untuk perangkat daerah terkait Pak Andi untuk rumah sakit itu ada sementara beberapa kami uh, supervisi juga bersama dengan Biro Organisasi. Di sini sudah jelas muatannya apa-apa saja itu yang dimaksud dengan SOP yang akan diatur. Di sini lampiran dari Permen Pan 35 tahun 2012 itu memuat pendahuluan latar belakang, tujuan sasaran, pengertian, manfaat, dan prinsip penyusunan SOP. Nah, dalam hal ini mungkin sebentar bisa dipaparkan lebih lanjut Pak Wandi, bisa diperlihatkan untuk kita sama-sama mendiskusikan bagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya. Ya, mungkin untuk sementara dari kami, ada kami juga tadi share juga Pak Wandi untuk kalau melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan di rumah sakit, yang memungkinkan itu adalah dibuatnya surat keputusan direktur yang bersifat mengatur atau yang bersifat penetapan. Jadi dalam hal ini kalau kita melihat dari ketentuan peraturan perundangan itu untuk peraturan direktur itu tidak dimungkinkan karena berdasarkan produk hukum daerah itu adalah peraturan itu hanya dibagi dua, peraturan daerah atau peraturan kepala daerah, dalam hal ini peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian masih kita akan diskusi atau sharing terkait hal-hal yang telah dipaparkan tadi sesuai dengan program kita hari ini, yaitu coaching klinik pembentukan produk hukum. Silakan Bapak Ibu sekalian, Pak Wandi, kami membuka ruang untuk saling sharing dan diskusi terkait dengan SOP yang akan dibuat oleh RSUD Regional 8 Bone, ataupun ada hal-hal terkait dengan keputusan pembuatan produk hukum daerah. Mungkin untuk sementara dari kami Pak Andi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, Pak Wandi atau Bapak Ibu sekalian, pegawai ASN Regional maupun silakan kalau ada yang mau didiskusikan atau sharing Pak. Pak Wandi. Ya. Ya, silakan Pak Wandi. Terima kasih Pak Ya. atas materi yang diberikan. Memang kalau kita belajar hukum itu agak ini ya, agak kaku. Bahasa-bahasanya sudah diatur gampang, sehingga kita tidak boleh melanggar ketentuan yang sudah diatur. Nah, jadi untuk informasi Pak, kami sudah membuat SOP. Dan SOP ini memang berdasarkan Permen Pan dan ada Pergub yang mengatur juga. Dan kami berpikir sih jika sesat, karena kami rumah sakit dan disediakan untuk berotonomi, apakah penggunaan penerapan SOP ini harus melewati biro organisasi juga atau ke biro hukum? Karena kalau kita merujuk ke tata naskah dinas dan pelimpahan kewenangan untuk keputusan kepala perangkat daerah atas nama gubernur itu salah satunya juga masuk pembuatan SOP, penerapan SOP. Nah, dalam hal ini kepala perangkat daerah kita adalah kepala dinas kesehatan. Ya. Kepala dinas kesehatan. Namun menurut kami, menurut teman kami, berdasarkan Pergub
pembentukan UPT itu memberikan otonomi dan kami mengatur SOP terkait dengan 3 bidang itu, terkait pelayanan di rumah sakit. Apakah nanti ke depannya SOP yang ada di setiap rumah sakit provinsi ini harus ditetapkan dengan keputusan kepala perangkat daerah atas nama gubernur? Apakah tidak ini apa ke keputusan direktur saja cukup, ataukah kita bawa ke kepala dinas untuk ditandatangani SOP itu, atau prosesnya lewat biro hukum atau biro organisasi? Begitu Pak. Ya, Jadi mungkin saya share dulu terkait dengan SOP-nya Pak. Kita ya, bahas terkait dengan substansinya. ya. Nah, ini teman-teman mungkin juga sekalian disosialisasikan. Model SOP ini merujuk ke Permen-Pan RB dan Pergub nomor 127 tentang pedoman penyusunan SOP administrasi pemerintahan di lingkungan pemerintah provinsi. Jadi ada nomor SOP, ada tanggal pembuatan, ada tanggal efektif. Nah, ada kualifikasi pelaksana, kemudian ada peralatan, catatan, peringatan. Apabila jadi ini nama SOP-nya adalah pembentukan keputusan direktur rumah sakit umum regional Kelapa Gading Gode. Nah, kemudian kita masuk ke flowchart-nya. Jadi untuk informasi kepada teman-teman dan kepala bidang yang akan mengusulkan keputusan direktur. Jadi tahap awal itu adalah di kabit atau kabak. Wah, bisa dibilang PPTK. Jadi kegiatannya itu adalah membuat pengusulan keputusan direktur yang memuat penjelasan mengenai latar belakang penyusunan keputusan, kemudian sasaran dan materi pokok yang ditetapkan kepada kami Humas Hukum dan Pemasaran. Jadi tupoksi terkait dengan pembentukan produk hukum itu ada di kepala bidang Humas Hukum dan Pemasaran. Jadi setelah itu kan ada daftar, sama seperti pembentukan produk hukum lainnya, ada daftar kebutuhan produk hukum. Jadi tugas kami di awal tahun atau di akhir tahun akan mengumpulkan apa saja produk hukum yang perlu dibentuk dalam tahun berjalan itu, Pak. Jadi kelengkapan itu ada daftar kebutuhan, waktunya 15 menit, outputnya itu nota dinas. Nota dinas apakah apa nota dinas yang berisi tentang latar belakang yang di sini tadi. Kemudian setelah itu kepala memerintahkan kasih hukum. Jadi di sini di model kegiatan kegiatan oleh kepala bidang memerintahkan kepala seksi hukum untuk penyusunan keputusan direktur berdasarkan pengusulan kami. Nah, ini ada dalam bentuk nota dinas yang outputnya adalah disposisi yang tidak lain dan bukan ke saya. Posisinya ini memerintahkan saya untuk menyusun konsep. Jadi ada beberapa kepala bagian atau kepala bidang boleh menyusun konsepnya sendiri, tapi tetap akan diharmonisasikan. Nah, untuk di SOP ini adalah kami yang menyusun konsep keputusan direktur untuk akan diharmonisasikan berdasarkan peraturan perundang-undangan bersama tim. Jadi ini kita tim akan membahas lagi selanjutnya, ataukah dikirim berkas saja, kita harmonisasikan apa masukan-masukan dari tim. Misalnya tim anggota anggota 2 itu adalah biro hukum, jadi kami mengharmonisasikan nanti di biro hukum. Dan setelah sudah diharmonisasikan, akan muncul konsep keputusan direktur untuk dikembalikan ke kepala bidang. Nah, kepala bidang akan memarah dan memeriksa dulu sebelumnya. Setelah oke, keputusan direktur akan diajukan ke direktur. Nah, setelah ke direktur di sini ada flowchart terkait dengan pengambilan keputusan. Jadi direktur akan memeriksa konsep keputusan direktur dan nota dinas pengusulan itu.
Jadi semua dibaca latar belakangnya kenapa harus dibentuk, kenapa harus ditetapkan. Nah, keputusannya ada di direktur. Jadi sini ada garis apabila tidak akan kembali ke kepala bidang untuk diperbaiki. Nah, setelah diperbaiki atau tidak ada masalah, direktur akan menaikkan putusan direktur itu, menandatanganinya, kemudian diserahkan ke kepala bidang kembali. Nah, kepala bidang akan memerintahkan ke kepala seksi untuk meregister dan menomoran. Nah, di sini ada SOP yang terkait, Pak. Jadi SOP yang terkait itu adalah penggunaan sistem informasi tata produk hukum instansi rumah sakit. Jadi ini seperti JDIH pada umumnya, Pak. Di mana di dalam sistem informasi ini akan ada daftar keputusan direktur yang bisa diakses, dan nanti tahap pengembangan akan ada fitur untuk pengusulan. Jadi tidak secara manual menyampaikan seperti SOP pada saat ini, tapi secara online melalui website kami, Pak. Jadi untuk tahap pengembangan, sama seperti JDIH. Jadi setelah itu kami akan meregister di seksi hukum, meregister dan memberikan kepada kepala bidang atau kepala bagian yang membutuhkan keputusan direktur itu sebagai landasan untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan maupun kegiatan lainnya di rumah sakit. Nah, ini kebetulan SK-nya kami tetapkan ada 3 SOP, Pak. Jadi SOP pertama adalah keputusan direktur, kemudian SOP kedua keputusan peraturan direktur, kemudian yang ketiga itu adalah sistem informasi tata produk hukum instansi rumah sakit. Jadi SOP penggunaannya. Nah, yang kami mungkin minta petunjuk, Pak, karena di sini kan produk hukum ada dua, regeling dan basicing, karena pengaturan dan penetapan. Nah, mengapa saya berpikir ada peraturan direktur? Ya, karena di Pergub tentang Rembun itu ada pendelegasian, Pak. Jadi pendelegasian terkait dengan beberapa hal yang diatur di Pergub nomor 21 tentang Rembun untuk BLOD. Ada beberapa hal yang diatur dengan peraturan direktur. Mungkin saya bisa share, Pak, ya, Ya, pendelegasian. silakan Pak. Iya, ya. Nah, jadi ini, Pak, mungkin sudah lihat ya. Jadi seperti ini, mekanisme pengadaan pimpinan BLOD, pejabat teknis dan lainnya diatur dengan peraturan direktur. Dan sini ada pendelegasian, Pak, Ya, ke peraturan direktur. ya. Selain peraturan direktur, di aturan ini juga diatur terkait dengan keputusan direktur. Ini jumlah dan komposisi ditetapkan dengan peraturan direktur. Nah, eh, kami berpikir bahwa peraturan direktur itu boleh dibuat, Pak, di rumah sakit. Ya. Ya, namun sampai saat ini kami memang belum menyusun peraturan direktur karena lebih banyak ke keputusan direktur. Seperti Pak Anwar tadi bilang, rumah sakit itu cukup keputusan direktur saja yang mengatur dan menetapkan. Sedangkan di Pergub ini mendelegasikan peraturan direktur. Memang usulan saya sebenarnya di provinsi sendiri belum mengatur terkait dengan
pembentukan proses hukum instansi rumah sakit, apakah memang sepengetahuan saya, Pak, apakah di provinsi sudah mengatur mengenai pembentukan peraturan direktur ataupun keputusan direktur? Karena ini apa? Kalau apa? Tunggu Pak Dik, ada Ya, teknis. siap. Ya, Halo, ya Pak ya. Wandi ya. Jadi begini Pak, di kami ini kan belum ada peraturan direktur, Ya. yang adanya keputusan direktur. Kami sudah masuk di program kami bahwa akan dibentuk beberapa peraturan direktur terkait pengaturan. Misalnya, kita ambil contoh peraturan mengenai pelaksanaan penelitian di rumah sakit. Nah, kami akan mengatur dengan peraturan direktur agar menjadi dasar bagi universitas ataupun mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian di sini. Nah, itu yang satu, Pak. Nah, namun kemudian di sini dan ada beberapa rumah sakit di Pemprov itu belum mempunyai SOP terkait dengan pembentukan produk hukumnya, Pak. Dan saya lihat di Sulsel juga apakah ada yang mengatur terkait dengan pembentukan produk hukum ini, karena kan kita tahu ini pendelegasian kewenangan direktur selaku pimpinan DPD untuk menetapkan keputusan maupun peraturan. Nah, jadi mungkin masukan Pak terkait ini SOP Ya. dan apakah sudah betul kami lakukan di sini peraturan direktur dan keputusan direkturnya. Ya, makasih Pak Wandi. Bapak Ibu sekalian, tadi pemaparan pencerahan terkait apa yang akan dibuat dalam keputusan direktur ataupun peraturan direktur. Perlu kami sampaikan dulu Pak Wandi bahwa beberapa waktu yang lalu berdasarkan dengan Iya betul Pak. ya. Apa? Indonesia Raya Pak. Halo ya Pak Wandi. Indonesia Raya Pak ya. Halo, kurang jelas Pak Wandi. Halo. Indonesia Raya Pak. Oh, oke. Bukan itu yang jalan keluar, tidak lewat itu langsung masuk. Iya kan ada di samping sebelah sampai jalan keluar itu yang kedua. Zoom Pak Wandi. Kemarin itu kan foto yang besar yang paling SMP itu dulu gara-gara ini gitu itu udah SMP di Pinang terus kami bilang oh protes lagi dan pas itu ya itu kenapa sekali bersama Nabi Nabi Sallam dan aku terus lagu Indonesia Raya bilang gue tidak nak setiap yang tidak iya bikin story begini tuh terus bilang ini selama bulan Agustus kita bilang tetap pengen ke
Ya, Sudah selesai, kami Pak? lanjut. Ya, Ini kami saya lanjut aja. Pak Wandi. Ya, Oh, iya, siap. Silakan lanjut, Pak. ya. Makasih Pak Wandi tadi berdasarkan pemaparan terkait dengan akan dibentuknya beberapa standar operasi prosedur, keputusan direktur dan peraturan direktur. Perlu kami sampaikan beberapa waktu yang lalu kami telah berkoordinasi dengan inspektorat, kemudian dalam hal ini Badan Keuangan Aset Daerah dan Biro Organisasi terkait LHP adanya tidak ditemukannya SOP yang dibuat atau yang ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, dalam hal ini penguatannya untuk tindak lanjut dari hasil LHP BPK, maka menyarankan bahwa seluruh perangkat daerah yang akan membuat SOP harus berkoordinasi dengan Biro Organisasi, Biro Hukum, dan Inspektorat untuk dari kesesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menarik sekali tadi penjelasan yang sudah dipaparkan oleh Pak Wandi. Secara kami melihat SOP yang dibentuk ini sudah secara komprehensif Pak Wandi untuk mengatur apa-apa saja yang akan ditindaklanjuti tadi. Nah, ini menarik juga untuk dalam Pergub kita tentang Pergub 21 tentang pendelegasian kewenangan. Di situ tadi pasal 3 ayat 2 ada beberapa yang akan ditindaklanjuti dengan peraturan direktur. Nah, ini kalau di situ memungkinkan normanya, tetapi beberapa kajian yang khususnya hal ini pendelegasian kewenangan dengan beberapa ini perlu dengan pimpinan dalam hal ini arahan dari Bapak Gubernur untuk perlu kajian dan telah yang lebih mendalam dari beberapa ketentuan produk hukum daerah yang akan ditetapkan maupun yang sudah ditetapkan itu mungkin ada kajian dan telah lebih lanjut berdasarkan petunjuk dan arahan dari Bapak Gubernur. Jadi untuk dalam hal ini nanti Pak Wandi, kami dari Biro Hukum sebaiknya nanti menyurat untuk penyusunan ini pembahasan. Jadi secara komprehensif kita membahas menyurat ke Biro Organisasi untuk pembuatan SOP-nya dari RSUD Lepopuni, kemudian selaku Kepala Dinas Kesehatan yang selaku Kepala Perangkat Daerah dan utamanya juga Biro Hukum dan Inspektorat untuk menghasilkan suatu produk hukum di internal Rumah Sakit Lama Pemuning ini agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi saya melihat tadi secara keseluruhan Pak Wandi untuk draft standar operasi prosedur yang akan dibuat dari RSUD Regional Lampung ini sudah sangat baik. Tinggal butuh tadi beberapa untuk timelinenya di situ 1 hari kerja. Mungkin butuh penguatan Pak Wandi, kita tentukan langsung berapa jam kerjanya saja. Kita muatkan langsung di situ waktu kerja saja. Kita tidak menyebutkan secara normal umumnya 1 hari kerja. Jadi kita cantumkan mungkin 7 jam saja dari hari kerja itu. Jadi betul-betul ini keluarannya output dari SOP itu betul-betul harus ada realnya. Waktunya yang segera kita koordinasi dengan mungkin dari Direktur SSD Pemerintah untuk proses pembahasan selanjutnya Pak Wandi untuk mengakomodir semua produk hukum yang akan diatur dari Rumah Sakit Regional Lampung Pening Bone. Mungkin untuk sementara dari kami Pak Wandi, kami kembalikan. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi memang yang kami buat sekarang terkait dengan keputusan direktur maupun peraturan direktur, nah sebenarnya ini hal yang baru sebenarnya buat saya. Ya. Karena saya baru masuk di rumah sakit, pengalaman di Biro Hukum selama 7 tahun mengkaji produk hukum daerah kabupaten kota, dan baru saat ini saya tahu kalau di rumah sakit itu ada produk hukumnya juga. Iya, itu dia. Mungkin perlu dikaji juga ini. Ya, makanya untuk sekarang saya meminta landasannya, punya aturan mainnya terkait pembentukan ini, karena mungkin ada beberapa yang perlu diperbaiki mulai tahap penyusunannya sampai dengan penetapannya.
Jadi jangan sampai pembentukan produk hukum di rumah sakit ini seolah-olah seperti naskah dinas biasa. Ya. Padahal ini kan mengikat karena dia disebut dengan keputusan direktur maupun peraturan direktur. Ya. Nanti mungkin ke depannya kami usulkan terkait dengan pembentukan peraturan gubernurnya, Pak. Jadi gubernur selaku pemilik rumah sakit itu sebaiknya kami mengusulkan melalui Dinkes membentuk peraturan gubernur terkait dengan tata cara pembentukan keputusan direktur ini supaya ada keseragaman, Pak. Betul, Jadi Pak. pengalaman saya di luar rumah sakit di Jimul dan di apapun ini, itu memang rumah sakit apa kekurangan mungkin ya, Pak, terkait dengan sumber daya manusia hukumnya. Nah, ketika saya lihat di Anjak memang seperti terkait dengan analis produk hukum atau analis hukum itu tidak ada. Padahal yang dibutuhkan rumah sakit itu ada backup secara hukum, Pak. Seperti adanya pelayanan yang malpraktek, kan itu harus ada tim legalnya, Pak, ya. Betul. Ya. Jadi kedepannya mungkin di tiap rumah sakit itu ada aturan mainnya terkait dengan pembentukan keputusan direktur. Jadi untuk sementara, Pak, kami di seksi hukum dan litbang ini akan mengharmonisasikan beberapa keputusan direktur melalui dengan tim kerja ini. Jadi kami secara komprehensif bisa di biro hukum. Nanti kedepannya kami akan membentuk tim lagi untuk inovasi daerah melibatkan Bapak Bangka. Jadi tim kerja ini tidak hanya hitam di atas putih, Pak. Jadi tetap akan ada kegiatan-kegiatan seperti ini, memberi informasi kepada teman-teman terkait pengembangan rumah sakit, Pak, melalui dan diinformasikan kepada teman-teman bahwa keputusan direktur itu tidak tiba-tiba dibuat hari itu langsung jadi, karena takutnya banyak pesulap, Pak, ya. Jadi begini, tentunya ada beberapa kegiatan-kegiatan yang belum ada landasan hukumnya, tiba-tiba dipertanyakan oleh APIP atau APH, tiba-tiba muncul. Karena dianggap seperti naskah dinas, seperti belum ada suratnya, belum ada keputusannya, segera bikin. Nah, ini saya buat SOP agar pembentukan keputusan direktur itu melalui tahapan yang benar. Kalau misalnya tidak melalui tahapan yang benar, maupun karena tupoksi kami di seksi hukum ini melakukan administrasi produk hukum di rumah sakit. Nah, jadi keterlibatan bidang humas hukum dan pemasaran, khususnya di seksi hukum ini harus ada penguatan. Makanya saya buat SOP agar menjadi dasar bagi teman-teman, khususnya PPTK atau kepala bidang. Dan di dalam tim kerja kita juga ada semua komite, SPI dan kepala tinggi ruangan yang bisa mengusulkan, Pak. Jadi tidak hanya di manajemen, kami buka ruang apa kebutuhan hukumnya, keputusan direktur atau peraturan direktur untuk mengatur terkait dengan pelayanannya atau terkait dengan apa yang di kegiatan di rumah sakit ini, Pak, yang membutuhkan itu. Jadi mungkin kita buka ruang dulu, apakah ada masukan ataukah ada yang perlu dipertanyakan bagi teman-teman di rumah sakit. Mohon izin Pak Din sudah bergabung di Zoom. Terima kasih Pak Direktur. Jadi kami sudah membahas Pak Dir terkait dengan keputusan direktur. Ternyata memang keputusan direktur dan peraturan direktur ini sudah dibahas ya bersama Biro Hukum dan Inspektorat ya, terkait dengan legal standingnya, pembentukannya apakah boleh atau tidak, karena kan ada 8 rumah sakit Pak ya di provinsi, itu sebaiknya diatur Pak. Pengalaman baru ketika kita nanti inspeksi, sebaiknya mungkin ada kegiatan inspeksi ke Inspektorat atau bersama Biro Hukum mengecek terkait dengan pembentukan produk hukumnya, keputusan direkturnya, apakah sudah selesai atau tidak. Mungkin saya usulkan seperti itu Pak. Jadi
sebagai dasar evaluasi untuk membentuk satu aturan main yang berlaku bagi seluruh rumah sakit milik provinsi. Ya, saya kembalikan ke teman-teman, mungkin ada masukan atau ada yang perlu disampaikan terkait dengan hari ini kita coaching klinik bersama eh, narasumber kita dari Biro Hukum yang sudah mengharmonisasi berbagai macam produk hukum, dan mudah-mudahan ke depannya keputusan direktur maupun peraturan direktur itu diharmonisasi oleh tim kerja, jadi tidak ada lagi kesalahan teknis penulisan maupun substansi di dalamnya. Nah, sehingga ketika diperiksa oleh AFIF atau PH, kita kuat dalam hal pembentukan produk hukum di rumah sakit. Mungkin atau ada teman-teman yang lain, silakan. Saya boleh Pak Wandi? Silakan Pak Dir. Di sini Ya. Pak Wandi. Ya, terima Ya. kasih Pak Wandi dan Bapak dari Biro Hukum. Ya, siapa Dir? Ya, kebetulan hal yang sama saya akan membuat juga terkait dengan keputusan direktur atau peraturan direktur untuk membuat tahapan dalam rangka kita akan beralih dari SIM RS dari penghitungan secara manual untuk pelayanan jasa medik, pembagian jasa medik, ke penghitungan secara digital. Nah, terkait dengan peraturan direktur tadi itu yang dimungkinkan harus diberikan, sampaikan kepada inspektorat atau kepada dari Biro Hukum sendiri, apakah nanti itu bisa dijadikan sebagai acuan setelah kita ada koordinasi dengan Biro Hukum dan Inspektorat. Karena selama ini pengalaman kita membuat peraturan atau keputusan direktur sepenuhnya internal saja dari pihak rumah sakit. Jadi pertanyaan saya, apakah memang teman-teman di Biro Hukum, teman-teman di Inspektorat nanti harus terlibat dalam proses pembuatan keputusan maupun peraturan direktur. Demikian dari saya, makasih Pak. Iya Pak Dir. Ya, Pak Direktur, terima kasih. Mungkin bisa Pak diberikan penjelasan Pak Anwar. Iya, ya siap Pak Wandi. Ya, terima kasih Pak Dir terkait dengan pertanyaannya tadi. Nah, ini penguatan Pak Dir. Kebetulan saya 2 bulan yang lalu itu berkoordinasi tindak lanjut temuan LHP BPK. Dalam hal itu penguatannya apakah setiap produk hukum yang ditetapkan oleh rumah sakit itu melibatkan Biro Hukum dan Inspektorat. Jadi di situ penguatannya Pak Dir harus dilibatkan Biro Hukum untuk penetapan produk hukum daerahnya dan adanya dari sisi pengawasan khususnya APIP dalam hal ini. Jadi di situ tegas rekomendasi dari LHP BPK mensyaratkan harus setiap produk hukum itu harus melalui Biro Hukum Pak Dir, dan untuk utamanya APIP karena selama ini teman-teman yang di perangkat daerah baik di rumah sakit itu adalah keterlibatan. Jadi penyusunan produk hukum yang dibuat oleh internal rumah sakit itu terkait dengan tidak dilibatkannya Biro Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena di situ adalah bagaimana penetapan pembentukan peraturan perundang-undangannya itu adalah sistematika dari Undang-Undang 12 tahun 2011. Jadi penguatannya di situ Pak Dir, mereka LHP BPK mensyaratkan untuk setiap produk hukum itu harus melalui Biro Hukum dan utamanya Inspektorat dari sisi pengawasannya. Mungkin sementara dari kami, jadi diharapkan seluruh perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Selatan untuk pembuatan produk hukum baik internal itu melibatkan Biro Hukum dan Inspektorat. Mungkin sementara Pak Dir dari kami. Terima kasih. Ya, silakan Pak Andi. Terima kasih Pak masukannya. Ya. Mungkin untuk tahap sekarang, apa yang kami lakukan dengan membentuk tim kerja tata produk hukum, ini melibatkan Biro Hukum. Jadi kedepannya mungkin kami akan membuat tim kerja lagi
maksudnya melibatkan inspektorat Pak ya? Ya, sebaiknya Pak Wandi untuk dari penguasanya aktif. Ya, karena itu berdasarkan hasil LHP BPK. Jadi harus ada penguatan juga untuk prinsip kehati-hatian dari preventifnya agar tidak terjadi indikasi pelanggaran hukum atau perbuatan melawan hukum di kemudian hari. Jadi kita sudah ada upaya preventif pencegahan. Ya, mungkin seperti itu, Puan. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih masukannya. Depannya tim kerja ini akan diperluas lagi sampai ke inspektorat maupun BPK sesuai kebutuhan. Untuk saat ini sudah berjalan tim kerja kita dan tahap pertama kita lakukan adalah coaching klinik, memperkenalkan bahwa produk hukum di rumah sakit itu perlu dilakukan atau diperhatikan sesuai dengan tahapannya, pembentukannya Pak. Ya, Jadi untuk sekarang Pak, kami menginventarisasi keputusan direktur yang telah dibentuk dan mohon petunjuk Pak, saya minta sedikit masukan terkait dengan penomoran Pak. Nah, penomoran keputusan direktur selama ini kita menggunakan naskah dinas biasa. Apakah perlu kita buat penomoran tersendiri untuk keputusan direktur? Apakah kita mengambil dari naskah biasa saja Pak? Mohon. dia sebaiknya dibedakan Pak Wandi. Jadi penomoran untuk tata naskah dinas itu tata naskah dinas dengan produk hukum. Jadi ada aturan internal dari masing-masing perangkat daerah di internalnya. Kalau memang sudah diverifikasi dan dikaji dan telah oleh Biro Hukum, itu apakah penomorannya langsung dibuatkan atau diterbitkan di masing-masing perangkat daerah. Karena beberapa juga dari kami yang alami di Biro Hukum, khususnya untuk penomoran dalam hal ini, kami ajukan dengan berlakunya sistem Serikandi dan SO ini yang secara ini, maka untuk penomoran surat dari Biro Umum kami koordinasi itu hendaknya kalau diverifikasi dan dikaji di Biro Hukum adalah untuk pembuatan nomor SK penetapan produk hukum daerahnya Pak Wandi. Jadi untuk lebih tertib lagi di masing-masing perangkat daerah dipisahkan Pak Wandi untuk penomorannya, baik dari itu produk hukumnya dan tata naskah, baik itu surat biasa sesuai dengan Pergub tata naskah dinas kita. Mungkin seperti itu dari kami Pak Adi. Terima kasih. Ya Pak, berhubungan dengan sudah berjalannya pembentukan keputusan direktur ini, artinya penomoran sudah berjalan di umum Pak. Oh ya, Mungkin saya cuma melakukan register Pak ya. ya, Di seksi hukum, saya mungkin menambahkan penomoran register saja. Artinya keputusan direktur itu sudah melalui tahap harmonisasi. betul Pak. Ya. Karena beberapa memang ada keputusan yang setelah ditetapkan SOP ini harus diregister di kami Pak ya. Iya, betul Pak. Selanjutnya keputusan direktur itu ditetapkan dan diberlakukan Pak. Iya, Begitu Pak ya. iya Pak Wandi. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin penguatan bagi bidang kami dalam hal pembentukan produk hukum itu sendiri. Dan apakah mungkin terakhir Pak, apakah boleh kami membuat peraturan direktur ataukah untuk saat ini normanya belum berlaku peraturan direktur itu Pak? Iya, ini menarik juga kajiannya Pak Wandi. Kami juga kalau kita melihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan, ini yang saya lihat. Tapi kalau dasar hukumnya tadi di pasal 3 ayat 2 mengamanahkan normanya itu adalah pendelegasian kewenangan dari direktur ke Perdir itu mungkin saja, tapi perlu mungkin penguatan kajian lebih dalam dan telah lebih lanjut lagi. Karena kenapa ditindaklanjuti ke peraturan direktur? Harusnya mungkin kalau kami melihat dari sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan itu ditetapkan surat keputusan direktur yang bersifat mengatur. Karena kalau kita melihat dari pembentukan produk hukum daerah, peraturan yang diamanahkan itu adalah cuman peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, dalam hal ini peraturan gubernur atau peraturan bupati wali kota. Nah ini mungkin kalau sudah ada dasar hukum kita di Pergub, mungkin di internal Biro Hukum mungkin akan kami berikan lagi penguatan bagaimana untuk implementasi ke depannya, karena ini sudah menjadi bagian dari produk hukum kita. Karena begitu kemarin beberapa penguatan dari Pak Kub
betul-betul mengamanahkan apakah ini dasar pembentukan peraturan gubernur atau peraturan daerah dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Nah, dalam hal ini ada beberapa penguatan dari Bapak Gubernur untuk kami akan kaji dan telah lebih lanjut lagi di Biro Hukum Polri. Dan ini mungkin salah satu juga untuk Pergub kita menjadi perhatian yang akan kami sampaikan ke pimpinan untuk dibahas dan dikaji lebih lanjut Pak Wandi. Jadi tidak apa-apa, mungkin Pak Wandi siapkan saja apakah nanti itu bentuknya peraturan direktur atau keputusan direktur yang bersifat mengatur. Nanti kita memberikan dua opsi saja, yang mana kita akan kaji dan telah lebih lanjut Pak Wandi di Biro Hukum. Terima kasih untuk sementara. Ya Pak, terima kasih Pak, karena ini bicara pengalaman lagi, saya sebelumnya tahun lalu sudah membentuk peraturan direktur di rumah sakit gigi dan mulut, itu terkait dengan pelaksanaan peraturan gubernur 21. Jadi judulnya peraturan direktur tentang pelaksanaan peraturan gubernur nomor 21 tentang remun itu Pak. Karena ada beberapa materi muatan dalam beberapa pasal itu mendelegasikan peraturan direktur. Iya, betul Pak Nah, Wandi. jadi Ada. kami membuat di sana dan menjadi dasar pada saat itu untuk hak keuangan bagi manajemen maupun bagi pegawai di sana. Iya. Nah, kebetulan sudah tahap pemeriksaan tahun lalu dan sudah muncul LHP-nya kan, artinya tidak ada temuan terkait dengan pembagian hak keuangan itu berdasarkan peraturan direktur itu Pak. Oh iya. Ya. Jadi Iya. mungkin di laporan nanti ini ada beberapa memang kami sudah himpun kebutuhan peraturan direktur dan SOP-nya sementara saya buat Pak karena akan dilakukan pembahasan, jadi tidak langsung kita lakukan seperti membuat produk hukum daerah. Iya. Ada tahap pembahasan, jadi kami Iya. melibatkan seluruh pihak rumah sakit yang terlibat. Iya. Di SK-kan juga tim penyusunnya. Nanti kedepannya tim penyusun ini akan melibatkan Biro Hukum maupun OPD terkait, misalnya ke Dinas Kesehatan sudah pastinya masuk dalam tim penyusun peraturan direktur itu, dan misalnya terkait dengan pengembangan rumah sakit atau inovasi rumah sakit itu akan melibatkan tim penyusun dari Bapelitbangda. Tapi karena belum ada aturan mainnya secara umum di provinsi melalui peraturan gubernur, Iya. maka mengatur melalui SOP dulu Pak ya. Boleh Iya, Pak ya? SOP Pak. Boleh. Dibuka ruang, memungkinkan Pak Wandi. Jadi dasarnya itu SOP di situ ya. Dan SOP ini apakah sudah cukup direktur menetapkan Pak? Ataukah perlu kami lakukan proses ke Dinkes untuk ditetapkan dengan keputusan kepala dinas atau maupun Pak sesuai dengan tataran skala dinas? Karena pikiran saya Pak, kita ini otonomi Pak, otonomi dalam hal pelayanan sebagaimana diamankan di Pergub. Jadi Iya. kami pikir SOP ini salah satu otonomi pelayanan agar pelayanan di rumah sakit itu dilakukan secara profesional. Iya. Jadi hemat saya bahwa SOP cukup ditetapkan oleh direktur karena mengatur internal di rumah sakit, dan saya pikir itu suatu otonomi yang sudah diberikan dan pendelegasian ke direktur untuk menetapkan SOP. Karena beberapa hal terkait pelayanan kesehatan, pelayanan poli atau pelayanan baru itu kita pakai SOP yang sudah ditetapkan oleh direktur. Nah, apakah memungkinkan seperti itu Pak, atau kita harus kembali ke jalan yang benar, ke aturan mainnya Ya. bahwa kepala dinas yang menetapkan SOP itu Pak? Bagaimana? Setuju Pak? Iya. Makasih Pak Wandi. Ya, jadi pencerahannya terkait dengan SOP itu leading sektornya dari dalam hal ini adalah berorganisasi. Jadi perlu mungkin untuk kita tetap prinsip kehati-hatian SOP itu apakah kalau kita melihat dari sisi otonominya tadi leg spesialisnya kan sudah ada yang mengatur BLUD. Jadi fleksibilitasnya di situ rumah sakit untuk mengatur keuangannya sendiri itu diatur di BLUD. Tapi dalam hal ini kita tidak bisa menafikan juga dalam adanya sebagai kepala dinas kesehatan sebagai kepala perangkat daerah. Nah, ini mungkin
bisa kita lakukan rapat dulu Pak Wandi untuk jadi undang Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Lapang Papua-Nimbone, kemudian Biro Organisasi, Biro Hukum, dan Inspektorat Pak Wandi untuk kita bahas secara mungkin di situ kita melihat dari secara umum dan komprehensif, kita akan bahas dari tahapan awalnya sampai ke tahapan-tahapan selanjutnya. Biar kita sesuai dengan ketentuan atau mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Polri. Jadi memungkinkan juga di situ kalau kita lihat berbicara dari leg spesialisnya ditetapkan di rumah sakit, tetapi yang dalam hal ini lebih teknis untuk bisa memaparkan adalah Biro Organisasi karena mereka adalah tusinya di situ untuk sebagai pembuatan SOP-nya. Mungkin untuk sementara dari kami Pak Andi. Terima kasih. Semua arahan hari ini kami catat dan kami kembangkan ke depannya terkait dengan tim kerja, SOP, dan maupun hukum lainnya yang akan ditetapkan di rumah sakit, Pak. Mungkin ada teman-teman yang lain sebelum kita lakukan penutupan coaching klinik pada hari ini. Ada masukan atau pertanyaan lagi oleh teman-teman Saya, di Pak. blog ini? Oh ya, silakan Bu Inaya. Baik Pak, terima kasih. Menarik sekali dari apa yang dipaparkan. Cuman mungkin saya masuknya di akhir-akhir. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, secara internalnya kita, kalau melihat ini, maaf saya tidak melihat dari awal, apakah seluruh, jadi kan di dalam rumah sakit itu ada namanya regulasi. Regulasi itu ada pedoman, ada panduan sampai dengan SOP. Apakah semua itu akan masuk dulu ke apa namanya ke kasih hukum untuk ditelaah, baru nanti keluar sampai akhirnya nanti ditandatangani oleh Bapak Direktur. Apakah alurnya akan seperti itu, Pak? Kalau memang alurnya akan seperti itu, mungkin juga dibuatkan alurnya dan tersosialisasi ke teman-teman terkait hal ini. Terima kasih. Ya, Bu Inaya, terima kasih. Untuk SOP pertama yang kami bikin adalah pembentukan keputusan direktur. Nah, tergantung apakah regulasi ataupun SOP yang dibuat di bidang tertentu itu ditetapkan dengan keputusan direktur atau hanya surat biasa yang ditandatangani oleh dokumen yang ditandatangani oleh direktur. Nah, kalau misalnya jelas bahwa judul dari dokumen itu adalah keputusan direktur, maka berlakulah SOP tentang pembentukan keputusan direktur itu. Nah, terkait dengan SOP ini, saya punya pemikiran bahwa kita tetapkan SOP untuk untuk keputusan direktur hanya satu, dan di dalamnya saya kasih contoh dulu. Mungkin saya share screen contoh dari apa yang saya sudah buat SOP, keputusan direkturnya. Mungkin saya share screen. Jadi ini keputusan direktur terkait penerapan standar operasional prosedur tata produk hukum instansi rumah sakit. Nah, di dalam Kepdir ini terdiri dari beberapa SOP. Jadi SOP ini bukan menjadi lampiran karena telah saya terkait dengan Pergub pedoman pembentukan SOP. Itu SOP bukan lampiran dari keputusan direktur itu sendiri, tapi menjadi pendelegasian bahwa menetapkan SOP ini dengan nomornya dan nama SOP-nya dengan keputusan direktur. Nah, SOP itu akan menjadi dokumen tersendiri. Dokumennya itu ada halaman judul. Nah, keputusan direktur ini menjadi bagian dari SOP itu sendiri. Kemudian ada daftar isi, penjelasan singkat penggunaan SOP, ruang lingkup, ringkasan, dan definisi.
dan unsur prosedur. Nah, unsur prosedur inilah 3 SOP ini yang telah ditetapkan oleh direktur. Kemudian ada materi muatan yang saya masukkan bahwa revisi terhadap dokumen SOP dilakukan secara parsial tanpa mengubah keputusan ini dengan menjatuhkan tanda revisi. Karena yang kita lihat tadi juga bahwa di dalam SOP yang saya format itu ada bagian revisi. Jadi ketika dibutuhkan untuk dilakukan revisi terhadap SOP itu, kira-kira mungkin 6 bulan atau 1 tahun atas usulan pelaksana yang melaksanakan SOP itu, maka kita lakukan cukup melakukan revisi dan ditandatangani oleh direktur lagi pada tanggal revisi itu. Jadi tidak serta-merta keputusan direktur ini, keputusan ini akan diubah ketika ada SOP yang diubah. Karena SOP itu kan hal yang baku. Kegiatan 3 kegiatan ini sudah baku dan dilegalkan oleh direktur melalui keputusan direktur. Nah, jadi mungkin itu seperti itu nanti saya usulkan ketika ada SOP di bidang penunjang, Bu Inaya, bahwa dikumpulkan dulu SOP kegiatan-kegiatan apa yang memerlukan SOP. Jadi kita tetapkan dengan keputusan direktur, kemudian kita bikin satu dokumen. Jadi satu dokumen itu mengatur beberapa SOP dengan menetapkan satu keputusan direktur tanpa mengubah lampiran ketika SOP itu berubah. Mungkin itu usulan dari Begini, Pak. kami. Ya, Ya. izin Pak, kayaknya saya kembali ke basic dulu nih. SOP saya memang tidak mengatakan bahwa itu satu lampiran regulasi. Jadi ada namanya regulasi. Regulasi itu ada namanya panduan, pedoman, panduan sampai dengan SOP. Jadi SOP saya tidak pernah mengatakan bahwa itu adalah satu lampiran. Nah, pertanyaan saya melihat dari yang Bapak sampaikan, kenapa muncul pertanyaan ini di benak saya? Karena kemarin kita baru saja menghadapi akreditasi, sementara semua orang bisa membuat SOP-nya sendiri, kemudian mengajukan langsung ke Bapak Direktur sendiri. Nah, pertanyaan saya mungkin, karena itu adalah berupa produk hukum ya, kalau menurut saya, karena bisa dijadikan sebagai pertanggunggugatан untuk dalam hal kita melakukan kegiatan, ada yang melegalkan kita bisa melakukan itu dengan SOP. Pertanyaan saya, apakah di hal ini, bagan yang dibuat tadi itu, karena saya tidak menyimak dari awal ya Pak, apakah nanti muaranya itu ke seksi hukum kita, karena kebetulan ini ada kaitannya dengan produk hukum. Apakah muaranya semua, jadi ini maksud saya, supaya kita jadi lebih terstruktur nih di dalam lingkup rumah sakit. Muaranya ke Bapak, kasih hukum, kemudian nanti Bapak yang menelaah, yang melanjutkan sampai dengan ke tahap Bapak Direktur mungkin, atau mau tahap sampai ke tahap yang lebih tinggi, itu maksud pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Hidayah. Terkait dengan itu, mungkin nanti setelah SK DIR ini ditekan oleh Pak Direktur, kemudian saya share juga SOP-nya terkait dengan ini Bu, mungkin sudah dilihat tadi Bu ya, terkait dengan ininya, SOP-nya, membutuhkan keputusan direktur. Alur-alurnya tadi saya cuma nyampe dapat sedikit Pak, makanya mungkin ya ini. Ini. Jadi ini alurnya, semua pengusulan itu melalui Kabit, PPTK. Jadi pengusulan itu, jadi tugas Kabit atau Kabak merangkum atau meminta masukan dari bawahannya apabila ada keputusan direktur yang mau dibuat. Jadi tidak masing-masing, ada satu pintu Bu, yang untuk membentuk itu keputusan direktur. Nah, yang SOP yang kami buat ini keputusan, sedangkan SOP itu sifatnya kalau misalnya ditetapkan oleh keputusan direktur berarti melalui kami di seksi hukum atau kepala bidang humas hukum dan pemasaran. Nah, ketika SOP itu sudah ditetapkan, berarti SOP itu menjadi bagian dari satu dokumen. Kayak seperti yang tadi tuh saya perlihatkan Bu. Memang kemarin waktu akreditasi dan bukan hanya di Bapak Pening, di rumah sakit sebelumnya saya
SOP itu langsung dibuat dan langsung ditandatangani saja. Padahal SOP itu harus ditetapkan dulu oleh keputusan direktur atau keputusan perangkat daerah atas nama gubernur. Nah, di dalam keputusan itu barulah ada daftar-daftar SOP yang ditetapkan, yang dilegalkan. Tidak hanya tiba-tiba butuh SOP ini, kemudian dibuatkanlah dokumen SOP saja. Tapi itu dokumen SOP harus ketika mau dilaksanakan, makanya judul tadi keputusan direktur itu adalah keputusan direktur mengenai pelaksanaan SOP seperti ini. Jadi judulnya ini adalah penerapan SOP tata produk hukum. Nah, jadi bukan nama dokumen SOP-nya. Jadi kita tetapkan dulu, misalnya di Bu Inaya selaku Kabid Penunjang menerapkan satu SOP secara umum, penerapan SOP penunjang pelayanan rumah sakit. Nah, di dalamnya nanti apa saja SOP itu akan menjadi dokumen tersendiri. Ketika sudah ditetapkan oleh keputusan direktur, maka tugas pelaksana dari kegiatan itu membuat SOP yang akan ditandatangani oleh direktur. Begitu, Bu. Jadi kalau misalnya dia keputusan direktur, maksudnya ditetapkan dari keputusan direktur melalui berlakulah SOP kami untuk keputusan direktur itu. Ya, terima kasih Pak Wandi. Mungkin ini menjadi hal yang sangat menarik. Jadi ke depannya kalau ini sudah berlaku, teman-teman di bawah saya di penunjang dan kefarmasian akan saya kumpulkan SOP-nya untuk dimasukkan ke Pak Wandi dan dibuatkan keputusan direkturnya ya, biar lebih terstruktur mungkin. Jadi ada keputusan direktur untuk SOP bidang radiologi atau sekaligus mungkin penunjang di dalamnya ada radiologi, gizi, Ya. SSD dan yang lainnya, kemudian farmasi. Nanti ini menarik sekali Pak, terus terang ini kita jadi terstruktur namanya dan bila terjadi masalah hukum pertanggungjawaban kita bisa lebih kuat lagi ini karena iya SOP-nya pun sudah diikat dengan keputusan direktur. Ya. Terima kasih Pak Wandi, terima kasih Pak Karo. Jadi ke depannya saya akan mengumpulkan SOP dari bidang saya. Jadi nanti kami masukkan ke Kasih Hukum atau Kabid Hukum untuk merangkum itu dan menyatukannya jadi satu keputusan direktur kah atau mau dibuat berapa keputusan direktur kah? Mungkin demikian. Terima kasih Pak Wandi. Terima kasih Pak. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih. Pak Anwar, mungkin teman-teman yang lain mungkin sudah tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi, mungkin kembali ke Pak Anwar, closing statement mungkin Pak, atau pencerahannya apa yang Izin, Pak Wandi bisa sedikit. Oh ya, silakan Pak Sul. Ya, mohon izin yang terhormat Bapak narasumber dari Biro Hukum serta rekan-rekan sekalian. Tapi yang ingin saya tanyakan kan saya di keuangan ini ada banyak SK-SK yang biasa saya terima. Mungkin apakah tandanya pada SK itu bilang ini sudah lewat, sudah diverifikasi oleh bagian hukum? Iya. Kan SK yang bermunculan itu saya tidak tahu apakah ini sudah terverifikasi atau belum. Jadi mungkin bisa dibuatkan SOP. Apakah tandanya supaya ini kami di keuangan ketahui bahwa ini sudah lewat sama bagian hukum. Terima kasih. Nah, mohon izin Pak Anwar saya jawab dulu. Iya, silakan Pak Wandi. Dan mungkin nanti masukannya Pak Anwar. Jadi terkait dengan tadi dengan berlakunya SOP ini, maka semua keputusan direktur harus terregister. Jadi nanti ke depannya karena kebetulan dari awal tahun sampai sekarang kita menggunakan penomoran di naskah umum, Pak. Ya, jadi untuk saya mau menyelipkan penomoran tersendiri keputusan direktur itu mungkin akan tidak dimungkinkan, Pak, mungkin ya, Pak. Jadi ke depannya akan ada nomor register sama seperti peraturan gubernur itu ada berita daerah ataukah peraturan daerah itu ada lembaran daerahnya. Nah, saya akan membuat penomoran tersendiri, tapi di akhir halaman sebelum setelah tanda tangan direktur itu ada penomoran register. Apakah itu memungkinkan Pak? Karena ada di SOP untuk meregister SK. Jadi ketika